di rumah untuk berdiri. Kalau Kak Tasya dan Kak Gaby bilang Shouters Kids, adik-adik harus jawab Fun and connected. Nah Kak Gaby, tapi sebelum kita mulai nih, Kenapa Kak? Aku mau minta adik-adik di rumah untuk buka kameranya. Karena aku sama Kak Gaby mau lihat muka kalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Yuk dibuka yuk kameranya yuk, dinyalain. Kak, lihat deh Kak, cantik banget kan? Wih, Tuh, bajunya ganteng bagus banget. Keren Iya. banget, kita mulai aja ya Kak sekarang. Ayo. Oke, Shouters Kids, Fun and connected. sekali lagi. Shouters Kids, Fun and connected. Yeay. Yes, udah pada semangat banget tuh Kak di Bener Zoom. banget, Kak. Silakan duduk kembali ya Kids. Nah, sebelum kita mulai ibadah nih, Kakak mau sampaikan beberapa hal nih. Wah, ada apa aja tuh Kak? Siap Kak, excited kan adik-adik di rumah? Oke, aku sampaikan sekarang. Yang pertama, adik-adik sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, siapkan persembahan dan duduk dengan tenang ya kids. Dan yang keempat, yuk memuji Tuhan dengan semangat. Dan jangan lupa untuk para papa mama tetap mendampingi kids selama ibadah minggu berlangsung. Wah, makasih ya Kak Tasya. Sama-sama Kak. Yuk kids, sekarang kita mau berdoa sebelum sekolah minggu dimulai. Kak Gaby pimpin doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati. Kami mau mulai ibadah Shouters Kids dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Selamat beribadah kids. Shouters Kids, Fun and Connected. Dadah. Hai kids, selamat hari Minggu. Tadi kita udah opening nih. Nah, sebelum present worship, biasanya kita mau ngapain? Ya, kita mau dance. Oke? Kita mau bangkit berdiri. Kita mau siapin diri kita untuk nari. Siap? Let's go. In the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory, glory, glory. Grow now and forever. Grow now and forever. Amen. To Him be glory, glory, glory. Grow now and forever. Grow now and forever. Amen. Oh, here we go, Risers! Yeah! Just getting started up in this place. You guys ready to come in? Right here. Here we go. Here we go. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory, glory, glory. Grow now and forever. Grow now and forever. Amen. To Him be glory, glory, glory. Grow now and forever. Grow now and forever. Amen. 2 Peter 3:18. 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 Bring it up now with the Risers. What? Yeah, yeah. Put your hands in the air right now. Get 'em up. Get 'em up. Put your hands up. Nah, kita udah selesai dance nih. Kak Shanti mau bilang terima kasih untuk Kak Gaby dan Kak Tasya yang udah bantuin Kak Shanti nari di depan. Oke, selamat beribadah kids. Dadah! Hello, good morning, Shouters Kids. We want to celebrate Jesus this morning. Mari kita katakan sama-sama, let's celebrate.
Let's celebrate all. 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 When the Spirit of the Lord's come upon my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord's come upon my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord come upon my heart, I will pray like David's pray. When the Spirit of the Lord come upon my heart, I will pray like David's pray. I will pray, I will pray, I will pray like David's pray. I will pray, I will pray, I will pray like David's pray. I will pray, I will pray, I will pray like David's pray. I will pray, I will pray, I will pray like David's pray. When the spirits of the Lord come upon my heart, I will sing like David sing. When the Spirit of the Lord come upon my heart, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will pray, I will pray, I will pray like David's pray. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David sings. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yuhu Southern Kids, kita mau lanjut memuji Tuhan. Kita mau deklarasi iman bahwa kita nggak perlu takut akan masalah di sekitar kita. Oke? In the dark he comes to blow out all your light. It doesn't want you telling everybody that Jesus rules, alright. Let your light shine, oh, let your light shine, oh, let your light shine and let Jesus shine through you. Are you ready for another one? Here you go. Giant fears are really small, and all you see is God. Don't be afraid to stand up tall and give a great big shout. Hey! Let your light shine, oh, let your light shine, oh, let your light shine and let Jesus shine through you. Okay, here we go. I'm not scared, I'm gonna let my light shine. You're not scared, 'cause you're gonna let your light shine. We're not scared, 'cause we're gonna let our light shine. 'Cause Jesus is Lord, and He's gonna let His light shine. Are you ready? Let's go! Let your light shine, oh, let your light shine, oh,
your light shine and let Jesus shine through you. Let your light shine. Oh, let your light shine. Oh, let your light shine and let Jesus shine through you. Let's wave our hands. Yay! Give him all the praise. Thank you, Jesus. Hai kids, balik lagi sama aku, Kakak J. Sekarang waktunya untuk memberi. Sebelum kita memberi, aku mau kasih kalian satu ayat firman Tuhan dari Matius 13 ayat yang ke-8. Aku bacain ya. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah kids, sebelum kalian memberi, aku mau encourage kalian sedikit nih. Kan di sini firman Tuhan bilang, ada sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Nah, yang jatuh ini maksudnya itu adalah benih. Kan firman Tuhan bilang, Tuhan itu ngasih kita benih dan roti. Roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Jadi aku mau encourage kalian untuk ayo memberi benih kalian, jangan dimakan semua. Karena kalau kalian memakan benihnya juga, kalian nanti tidak bisa menuai gitu. So, saat kalian dapat berkat, kalian sisihkan benihnya untuk kalian tabur lagi, dan rotinya boleh kalian makan. Supaya nanti saat waktunya menuai, kalian bisa mendapatkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat dari benih yang kalian tabur. Dari benih yang sedikit itu bisa berbuah banyak gitu. Nah kids, aku mau encourage kalian untuk memberi dari misalkan uang jajan kalian nih. Misalkan kalian dapat uang jajan 10.000 gitu. Nah, kalian bisa sisihkan uangnya sedikit untuk menjadi benih. Kalian kasih ke persembahan gitu. Supaya kalian nanti bisa menuai. Kayak janji Tuhan yang bilang di ayat tadi, bisa 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Lebih banyak dari yang kalian tabur. So, ayo kita memberi dengan sukacita ya kids. Yuk sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kids mau persembahan. Aku percaya mereka sudah menyiapkan benih yang terbaik Tuhan. Mereka percaya kalau mereka menabur pasti mereka dapat 30, 60, dan bahkan 100 kali lipat Tuhan dari benih yang mereka tabur. Terima kasih, berkati kids semua di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke kids, selamat memberi. Shouters kids, fun and connected. Dah. Southern Kids,
bagiku. Mari kita angkat tangan kita menyembah Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Shalom kids, happy Sunday buat kids semua yang ada di rumah. By the way, apa kabar nih? Yes, pasti semuanya luar biasa ya. Ngomong-ngomong, udah ada yang kenal sama Kak Meta belum? Pasti belum ya, soalnya Kak Meta juga baru pertama kali di sini buat sharing firman Tuhan untuk kids yang ada di rumah. Oke, nama kakak adalah Kak Meta. Diulangin ya, Kak Meta. Oke, salam kenal semua ya buat kids di rumah ya. Nah, sekarang sebelum kita mau sharing firman Tuhan, Kak Meta mau denger dulu nih suara kids yang ada di rumah. Oke, semua siap-siap? Oke, boleh bangkit berdiri nggak? Boleh ya, Kak Meta tunggu ya. 1, 2, 3. Nanti kalau Kak Meta ngomong Sauter Kids, nah adik-adik udah pasti tahu ya gimana ya kelanjutannya ya. Oke, semua ready? Oke, Sauter Kids, fun and connected. Yeay, suaranya semua luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, nah kids, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Oke, sekarang semuanya sama-sama lipat tangan, kemudian tutup mata, tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami berkumpul lagi Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang penuh dengan kebaikan dan sukacita. Tuhan, kami percaya firman yang kami dengar hari ini membuat kami lebih mencintai Engkau dari segalanya. Terima kasih Tuhan, berkati Mama Papa yang ada di samping kami supaya mengajari kami juga dengan lebih. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Yeay. Oh ya, sebelum kita dengar firman Tuhan, Kak Meta mau tanya kids di rumah dulu nih. Kira-kira masih ingat gak sama firman Tuhan minggu lalu? Ayo, jangan-jangan udah lupa nih. Kemarin minggu lalu siapa yang bawain firmannya? Masih ingat? Kak Meta yang bawain kemarin? Kak Meta atau siapa? Ya, benar sekali. Yang bawain firmannya adalah Kak Charles. Ya, pinter nih kids di rumah. Kira-kira kemarin Kak Charles bawain apa? Firmannya tentang apa? Coba, ada yang bisa jawab? Nah, coba. Ya, betul sekali, tentang Jehovah Syapat. Artinya apa adik-adik? Benar sekali, Tuhan Hakim Maha Besar. Pinter, tepuk tangan dulu semuanya. Oke kids, hari ini firman Tuhannya tentang 3 orang pemuda
yang tidak terbakar oleh nyala api. Ada yang pernah dengar ceritanya sebelumnya nggak? Ada yang pernah tahu? Belum tahu ya? Oke, sekarang kita mau dengar sama-sama. Tapi judul dari sharing kita hari ini apa ya? El Elyon, artinya Tuhan Maha Tinggi. Nah, kita mau dengar dulu ceritanya nih, baru nanti Kak Meta dijelaskan di akhir dari sharing firman Tuhannya. Nah, pada zaman dulu nih, ada seorang raja yang jahat banget. Yang pokoknya sukanya marah-marah, terus apalagi suka menjajah. Nah, banyak bangsa yang dijajah sama raja ini. Ada yang tahu nama rajanya enggak? Ada yang tahu? Nah, Kak Meta mau kasih tahu nih siapa nama raja tersebut. Namanya adalah Raja Nebukadnezar. Pasti udah pernah denger ya? Atau belum pernah denger? Kalau yang belum pernah denger, kita denger sama-sama ya. Nah, teman-teman, Raja Nebukadnezar ini adalah raja yang galak. Raja yang apalagi ya? Pokoknya suka menghukum orang yang gak denger-dengerin sama aturan dan perintahnya. Nah, adik-adik, pada saat itu Raja Nebukadnezar membuat patung dari emas yang cukup besar. Nah, Raja Nebukadnezar ingin semua orang, semua rakyatnya itu atau semua bangsa yang dijajahnya itu menyembah sama patung yang dibuat olehnya. Nah, pada saat itu nih, gimana ya supaya semua orang tahu bahwa dia sudah membuat patung dan harus menyembahnya. Nah, si Raja Nebukadnezar memanggil semua pemerintah yang ada di negara itu, yang ada di negeri itu, dan di semua negara yang dia jajah. Nah, siapa aja yang dipanggil? Ada gubernurnya, ada bupatinya, ada lurahnya, ada RT-nya, ada siapa lagi ya? Ada kepala desanya, pokoknya semua yang terlibat di dalam pemerintahan dipanggil untuk mendengarkan perintah dari si Raja Nebukadnezar. Nah, setelah itu semua pemimpin udah datang nih ke istana. Terus mereka dengar, ada apa ya Tuanku Raja? Kira-kira perintah apa yang mau kita dengar saat ini? Kemudian Raja Nebukadnezar ngasih tahu nih ke mereka bahwa mereka harus menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja tersebut. Kalau nggak sembah, nanti akan dihukum. Kira-kira hukumannya apa ya kids? Kan dia ini ya ketahuan bahwa dia adalah raja yang galak, raja yang suka menghukum, pokoknya nggak ada belas kasihan. Nah, kira-kira hukumannya seperti apa kids? Hukumannya adalah dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Kids bisa bayangin nggak? Di rumah punya kompor nggak? Apinya kecil aja, mama kita kadang-kadang, wah jangan deket-deket api, nanti tangannya kena api panas loh. Nanti bisa terbakar loh. Nah, ini 1000 kali lebih gede dari api kompor kita di rumah. Nah, siapa yang nggak menyembah sama patung ini, nanti siap-siap ya, tak lempar ke dalamnya. Pokoknya harus ikut-ikutan. Nah, setelah itu semua rakyatnya pada takut. Nah, mereka pulang nih, mereka pulang ngasih tahu ke semua keluarganya, ke semua rakyatnya bahwa kalau dengar nanti musik sangkakala atau gendang-gendang gitu ya, pokoknya harus menyembah sama patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Kalau enggak nanti kita dihukum. Nah, pada saat itu seluruh rakyat yang ada di negeri itu menyembah patung Raja Nebukadnezar. Setiap kali mereka mendengarkan ada bunyi gendang, ada bunyi kecapi, pokoknya segala bunyi-bunyian itu kalau udah dibunyikan wajib mereka sembah. Nah, Raja Nebukadnezar seneng dong ya, harus dong hormat sama saya gitu kan ya. Nah, ternyata kids ada loh yang gak mau ngikutin perintah Raja Nebukadnezar. Wah, berani sekali mereka ya. Kalau bilang nanti dilempar ke perapian, kan pasti semua takut ya kids ya. Pasti semua orang menyembah. Tetapi ada 3 orang pemuda yang gak mau ngikutin Raja Nebukadnezar sama sekali. Nah, siapakah mereka? Oh iya, by the way, kami kasih tahu dulu nih. Siapa yang berani ngelaporin
ketiga pemuda tersebut ke Raja Nebukadnezar, yaitu orang-orang Kasdim. Mereka lapor, Paduka Raja kan udah ngasih tahu ke kita waktu itu kalau ada suara bunyi sangkakala, ada bunyi suara gendang, kan kita harus menyembah patung Nebukadnezar ya. Tapi Tuanku Raja, ada orang dari Yerusalem, mereka berani-beraninya tidak mau menyembah patung yang dibuat Paduka Raja. Wah, Raja Nebukadnezar marah tuh ya. Wah, berani sekali mereka. Siapakah mereka itu? Oh, orang itu Paduka Raja adalah, teman-teman tahu nggak siapa? Ada yang udah tahu? Kalau belum tahu, kami tak kasih tahu nih. Namanya adalah Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Nah, Raja langsung ngasih perintah ke prajuritnya. Prajurit, panggil ketiga pemuda itu. Berani sekali mereka tidak mengikuti perintahku. Baik Paduka Raja. Nah, setelah itu si prajurit langsung menjemput ketiga pemuda ini. Ya, habis itu dibawa ke istana Raja Nebukadnezar. Nah, si Raja Nebukadnezar bilang, kamu kenapa tidak mau menyembah sama patung yang aku buat? Terus kata ketiga pemuda ini, teman-teman, katanya, ya Tuanku Raja, kami hanya menyembah kepada Allah kami yang maha tinggi. Dia yang akan menyelamatkan kami dari perapian. Kalaupun kami tidak diselamatkan Tuanku Raja, kami tidak akan mau menyembah kepada patung yang Tuanku Raja buat. Wah, Raja makin marah dong. Teman-teman pernah nonton film ini nggak? Avenger. Ada karakter yang suka marah nggak? Tahu siapa? Hulk, iya nggak sih? Pokoknya kalau udah marah gimana? Mukanya serem nggak? Serem dong. Nah, Raja Nebukadnezar juga mukanya sama. Karena dia kesel dong. Kok berani-berani sekali tiga orang ini nggak mau ikut peraturan saya ya? Nah, dia ngasih tahu lagi ke tiga pemuda ini. Kalau kamu nggak ikut, nanti kamu dilempar loh ke perapian. Nggak bakalan ada yang bisa bantu kamu. Nah, harusnya ketiga pemuda ini takut kan ya? Tapi mereka nggak mau takut kids. Mereka nggak mau ikut sama aturan raja. Si ketiga pemuda ini tetap ngasih tahu, tidak Tuanku Raja, kami tetap menyembah Allah kami yang maha tinggi. Nah, akhirnya raja bilang, prajurit, lempar mereka ke perapian yang menyala-nyala. Buat apinya 7 kali lebih panas dari yang sebelumnya. Wah, bisa bayangkan ya. Kita kadang-kadang kalau minum coklat panas, gelasnya kalau kita pegang, dikit aja panasnya langsung panas gitu ya. Nah, ini 7 kali lebih panas kids. Nah, setelah itu kids, mereka sebelum dilempar, mereka diikat dulu biar nggak macem-macem gitu ya. Nanti kalau di dalam nggak bisa lari atau gimana. Jadi diikat dulu semua pakaian mereka, pakai topi dan segala macam pakaian yang mereka bawa tuh diikat. Setelah itu, ketiga pemuda ini dilempar ke perapian yang menyala-nyala. Nah, setelah itu kira-kira gimana nasib dari si Sadrah, Mesakh, dan Abednego? Nah, tidak lama kemudian raja bangun dong mau melihat gimana nih. Jangan-jangan udah tinggal abu gitu ya si ketiga pemuda tersebut. Kemudian si raja datang ke prajuritnya. Prajurit, iya Paduka Raja, ada yang bisa kita bantu? Si raja bilang, tadi perasaan kita kan ngelempar 3 orangnya ke perapian. Sekarang kok jadi ada 4? Saya bingung deh, kamu gak salah lempar kan? Tidak Tuanku Raja, tadi memang kita lempar ke perapian yang menyala-nyala itu jumlahnya 3 orang. Malah kita ikat lagi Tuanku Raja. Loh, saya bingung nih, sekarang ada 4 di dalam sana. Malah mereka berjalan-jalan seperti anak dewa. Wah, makin penasaran dong raja ya. Kok bisa ya? Malah mereka nggak terbakar. Malah katanya bisa bercanda di dalam. Kids bisa bayangin nggak di dalam api bisa bercanda? Yang ada kalau di dalam api biasanya gimana? Teriak-teriak pastinya kan. Sakit, perih dan segala macam ya. Tapi ini katanya mereka berjalan-jalan seperti anak dewa, anak raja. Nah, akhirnya dengan keberanian Raja Nebukadnezar mendekati tempat perapian. Neneng-neneng gitu ya.
Oh lihat, kemudian Raja Nebukadnezar memanggil ketiganya. Sadrah, Mesah, Abednego, dengar suara saya tidak? Kemudian mereka menjawab, iya tuanku Raja, kita mendengar suaramu. Kalau kalian masih mendengar suara saya, kalian boleh keluar. Nah, akhirnya Sadrah, Mesah, dan Abednego keluar dengan gagahnya. Harusnya kalau udah kebakar pasti, aduh sakit, minta salep dong gitu kan ya. Biasanya kalau kena panas api gitu kan ya, melepuh gitu. Ini enggak, dengan gagahnya dong, seperti anak raja. Dan Raja Nebukadnezar kaget nggak? Kaget pastinya, karena sebelum ketiga pemuda ini dibuang, nah prajurit yang membawa mereka itu sebelum sampai ke perapian mereka udah hangus duluan kids. Nah si tiga pemuda ini udah di dalam berjam-jam tapi tidak kenapa-kenapa. Pastinya semua orang kaget dong. Akhirnya Raja Nebukadnezar kagum sama mereka dan kagum sama Tuhan yang disembah oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Nah akhirnya Raja berubah nggak? Perintah Raja berubah? Perintah Raja berubah. Akhirnya Raja ngasih tahu ke semua rakyatnya, wahai semua rakyatku, apabila ada yang tidak menyembah dari Raja Sadrah, Mesah, dan Abednego akan saya lenyapkan. Rumahnya akan saya ratakan dengan tanah. Pokoknya tidak ada yang boleh menghina Tuhan dari Sadrah, Mesah, dan Abednego. Tuhan mereka adalah Tuhan yang suci, Tuhan yang maha besar, dan Tuhan yang maha tinggi. Wah, keren banget gak kids? Kalian tahu gak siapa yang Tuhan yang kalian sembah saat ini? Tahu siapa? Betul sekali, Tuhan yang kita sembah saat ini adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan Sadrah, Mesah, dan Abednego. Yeay! Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Bangga gak punya Tuhan yang keren seperti Tuhan kita? Bangga dong. Wah ternyata Tuhan kita melakukan hal-hal yang keren ya kids ya. Nah kids punya ini nggak? Punya idola superhero? Seperti Spider-Man, seperti siapa lagi sih? Ada Iron Man, ada apa lagi ya? Ada Captain America. Nah Tuhan kita jauh lebih tinggi daripada superhero kita yang sering kita lihat di TV. Keren nggak? Keren banget dong. Siapa yang bangga? Ye, semuanya bangga ya. Nah, Kak Meta belum selesai nih ceritanya. Setelah perintah raja sudah dikeluarkan yang baru, mereka tidak menyembah lagi kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Nah, ada salah satu hadiah lagi nih yang ketiga pemuda ini dapatkan. Apa? Yaitu jabatan tertinggi di negeri Babel. Wah, keren banget dong ya. Keren nggak? Keren dong. Negara Babel itu kan bukan negaranya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Negara mereka di mana? Di Yerusalem. Tetapi mereka dapat posisi di negara musuh mereka. Keren nggak Tuhan kita? Keren dong. Hal yang mungkin Sadrah, Mesah, dan Abednego nggak pernah pikirkan, tapi Tuhan membuat lebih luar biasa kids. Nah kids, inti dari firman Tuhan yang Kak Meta sharing tadi atau yang kita dengarkan bersama-sama adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tinggi, lebih dari apapun yang kita punya saat ini. Lebih dari gadgetnya teman-teman. Oh ya, Kak Meta mau tanya nih, siapa yang saat ini main gadgetnya lebih lama daripada belajar? Ada? Oh, ternyata tidak ada. Yeay. Beneran nih nggak ada? Wah, beneran. Nah, siapa yang di sini kalau dipegang gadgetnya langsung marah? Ada? Oh, ternyata katanya nggak punya gadget ya. Yang bener, ada yang nggak punya gadget? Oh, ternyata nggak semua punya ya. Ada yang kalau dipegang dikit langsung marah gitu ya. Atau misalnya ada yang lebih cinta sama superhero-nya dibandingkan mendengarkan firman Tuhan.
ada? Oh, ternyata nggak ada. Buktinya saat ini kids semua hadir ya di ibadah sekolah minggu. Wah, keren, luar biasa. Nah, pesan Kak Meta adalah dari firman Tuhan yang kita sharing adalah bahwa kita harus meninggikan Tuhan kita lebih dari segalanya. Kita tahu dan harus kita sadari bahwa Tuhan kita jauh lebih tinggi dari apapun itu. Ya, misalnya Kak Meta, nanti kalau saya nggak main gadget, saya ketinggalan zaman dong. Kak Meta, nanti kalau saya nggak ngelakuin ini, teman-teman saya bakalan berkurang dong. Enggak dong, lihat Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak mengikuti perintah Raja Nebukadnezar. Mereka dapat kedudukan yang tinggi nggak? Dapat dong, mereka ditinggikan lebih dari musuh-musuh mereka nggak? Bener dong, mereka dapat kedudukan yang lebih tinggi. Kids nggak usah takut dengan apapun, karena Tuhan kita lebih keren daripada apapun. Amin? Amin. Nah, sebelum selesai sharing kita mau baca firman Tuhan dulu nih. Semua pada pegang Alkitab atau mungkin di gadgetnya ada aplikasi Alkitab. Kita mau baca sama-sama ya ayat firman Tuhannya ya. Di Mazmur 97 ayat 9. Oke, kita baca bersama-sama ya kids ya. Kami tak tunggu nih. 1, 2, 3. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Ya, benar sekali adik-adik bahwa Tuhan kita adalah jauh lebih tinggi daripada apapun. Siapa kira-kira yang menciptakan bumi ini? Tuhan kita. Berarti Tuhan kita lebih tinggi daripada bumi ini? Lebih tinggi dong. Lebih tinggi dari gedung yang ini nggak Kak Meta, yang paling tinggi di Jakarta? Wow, jauh dong. Nggak terukur. Bangga nggak sama Tuhan kita? Bangga pastinya. Karena itu kids, jangan pernah lupa untuk membaca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Beri tepuk tangan dulu. Sebelum kita akhiri sharing firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan kita tutup mata kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bangga punya Bapa yang maha tinggi, maha besar, dan penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan sudah memilih kami menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan sudah memilih kami untuk menerima segala kebaikan-Mu. Tuhan, ajari kami setiap saat untuk mengerti setiap firman Tuhan, supaya di dalam keseharian kami Tuhan, kami bisa meninggikan nama-Mu dan orang lain bisa melihat kemuliaan-Mu. Berkati Papa Mama, supaya mereka setiap hari mengajari kids yang di rumah untuk melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya mulai saat ini Tuhan, kami akan melakukan hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan, sama seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersuka cita sekali untuk hari ini, dan kami percaya setelah ini Tuhan, kami akan bertemu dengan teman-teman kami, dan kami akan menceritakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Yeay, kasih tepuk tangan dulu untuk firman Tuhan. Nah, sebelum selesai nih kids, kami mengundang kids yang baru pertama kali ikut ibadah online Shelter Kids hari ini untuk bangkit berdiri. Kita mau terima Tuhan Yesus. Oke, ikutin Kakak Meta berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini saya menerima Engkau sebagai
Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Hari ini aku sudah menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibadah hari ini akan selesai, tapi sebelum itu kita mau terima berkat dulu ya kids ya. Boleh? Kids yang di rumah bangkit berdiri. Oke, good. Semua tangan kita terangkat. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kids yang di rumah diberikan kesehatan, kepintaran, dan keberhasilan. Berkati juga papa dan mama mereka Tuhan. Mereka akan menjadi orang tua yang luar biasa. Dan kami percaya juga setiap kids akan menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Salter Kids, fun and connected. Tepuk tangan. Terima kasih kids, sampai ketemu minggu depan. God bless you. Masih hitam putih nih. Kayak gak seru banget kalau hitam putih ya kids. Kakak mau bikin warna dulu ya. 1, 2, 3. Wah, berwarna sekarang. Jadi makin bagus kan? Nah, ada yang tahu nggak? Kakak mau kenalan dulu nih. Kakak namanya Kak Koko. Kak Koko mau review khotbah yang tadi Kak Meta bagikan yang sebelumnya. Nah, jadi Kak Koko punya 3 pertanyaan. 3 pertanyaan itu tentang sharing-sharing yang tadi nih, ya kan? Jadi nanti Kak Koko kasih 3 pertanyaan dan Kak Koko kasih 3 jawabannya setiap pertanyaannya. Nanti kids pilih salah satu jawabannya ya. Nih, kids simak baik-baik ya. Nih, pertanyaannya. Yang pertama, siapa nama raja yang memerintahkan rakyatnya untuk menyembah patung? Sekali lagi, siapa nama raja yang memerintahkan rakyatnya untuk menyembah patung? Nih, kakak kasih 3 jawabannya. Pertama, yang A, Firaun. Yang B, Nebukadnezar. Yang C, Salomo. Yang A, Firaun. Yang B, Nebukadnezar. Yang C, Salomo. Wah, yang mana kids nih? Aduh, ayo kids kita pikir. Kalau tadi ada yang dengerin sharingnya pasti tahu nih. Siapa? Ya, betul itu. B jawabannya, Nebukadnezar. Ayo ya, kids pinter-pinter nih. Nah, yang kedua nih kids. Ayo, simak baik-baik lagi nih. Tuning. Siapa nama 3 orang yang dimasukkan ke perapian? Sekali lagi, siapa nama 3 orang yang dimasukkan ke perapian? 3 jawabannya, kids pilih salah satu. Yang A, Matius, Markus, Lukas. Yang B, Petrus, Yohanes, Yakobus. Yang C, Sadrak, Mesak, Abednego. Wah, yang mana kids nih? Aduh, pilih. Ya, betul itu. Jawabannya adalah C, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, kids pinter banget nih. Tepuk tangan dong semua dong, ayo. Tepuk tangan. Wah, nih kids, yang terakhir, yang ketiga pertanyaannya. Pasti pada nungguin ya, ayo. Nah, simak baik-baik nih kids. Ada berapa orang yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar di dalam perapian yang menyala-nyala? Ayo kids, sekali lagi kakak pertanyaannya. Ada berapa orang yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar di dalam perapian yang menyala-nyala? Nih, kakak punya 3 jawabannya. Kids biasa, pilih salah satunya ya. Yang A, 4 orang. Yang B, 6 orang. Bukan, 6 orang ini nih. Yang C, 3 orang. Nah, sekali lagi nih. Yang A, 4 orang. Yang B, 6 orang. Yang C, 3 orang. Ayo kids, yang mana nih? Aduh. Ya betul, jawabannya adalah A, 4 orang. Wah, tepuk tangan dong buat semuanya. Kids pada pinter-pinter nih, pada dengerin sharingnya Kak Meta tadi nih. Wah, kakak lebih kakak bangga banget nih sama kids yang di rumah nih ya. Oke kids, sekian dulu dari kakak. Nah, kakak mau dengerin dulu nih shout outnya dulu ya.
Oke, 1, 2, 3. Shouters Kids, fun and connected. Bentar, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Shouters Kids, fun and connected. Bye-bye. Hai kids, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan nih. Ayat hafalannya ini diambil dari Mazmur 97 ayat 9. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. KGB ulangin sekali lagi ya kids. Mazmur 97 ayat 9. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Nah kids, jangan lupa dihafalin dan jangan lupa tag IG Shouters Kids. Segitu dulu ya kids. Shouters Kids, fun and connected. Dadah! Wah, ya masih hitam putih nih, nggak seru kids. Ayo bantuin kakak juga ya, hitung ya supaya kakak mau bikin warna lagi nih. Ayo, 1, 2, 3. Wah, jadi warna kids, jadi lebih seru lagi nih. Nah, kali ini kakak mau nyapa-nyapa dulu nih untuk kids yang di rumah dan di Zoom nih. Halo, halo kids. Lambaikan tangannya dulu dong. Masih ada yang lari-lari, masih ada yang bercanda. Shh, kita duduk dulu, kita mau dengerin pengumuman nih. Kakak mau bagi pengumuman dulu. Nah nih kids, pengumuman yang pertama. Nah, pengumuman yang pertama itu seperti biasa, Shouters Kids mempunyai ibadah nih di jam 10 di YouTube channel GKD Shouters. Nah, jam berapa kids? Ada yang tahu nggak? Jam 10. Nah, jam 10 itu nanti kids bisa nonton di YouTube. Jangan lupa di subscribe, di like, dan klik loncengnya supaya kids on time nih untuk ibadahnya. Dan oh ya, kakak lupa ada Zoom juga nih, jadi kids bisa minta linknya lewat papa mama di Instagramnya Shouters Kids gitu. Di DM nanti kita udah kasih untuk linknya di Zoom. Kita ramekan ya kids untuk hari Minggu. Nah, yang kedua tuh apa ya? Pada penasaran nggak? Nah, untuk melihat informasi terupdate seputar Shouters Kids, nah kita bisa melihat di Instagramnya Shouters Kids di Instagramnya Shouters Kids @Shouters Kids. Jangan lupa ya, jangan lupa kita bakal lihat informasi yang terupdate banget gitu. Nah, oh iya yang terakhir kids, yang terakhir, kakak, mana ya? Wah Kak Jones makasih nih. Nih, seperti biasa kids, kita pakai masker dan jangan lupa cuci tangan dan jaga jarak Kak Jones, jaga jarak gitu kids, supaya kita terhindar dari virus ya kids. Oke kids, stay healthy. Tapi kakak mau denger dulu shout outnya dulu nih ya, shout outnya 1, 2, 3. Shouters Kids, fun and connected. Bye-bye.